200 tahun kemudian baru Kejadian pasal 1 ditulis. Kejadian pasal 1 menuliskan pada mulanya manusia itu diciptakan segambar serupa, imago Dei Latin. Tapi Ibraninya manusia diciptakan selem demut, segambar serupa. Selem itu bicara unsur-unsur yang ada di dalam diri Allah, komponen-komponen yang dalam diri Allah. Komponen itu berupa, kalau disederhanakan, berupa pikiran, perasaan, keinginan. Jadi kalau disederhanakan, baiklah kita menciptakan manusia kayak kita. Kita punya pikiran, manusia punya pikiran. Kita punya keinginan, manusia punya keinginan. Dengan tujuan, kalau misalnya manusia memiliki pikiran seperti kita dan keinginan seperti kita, ini Allah ya kira-kira itu. Dia bisa bersikap atau bertingkah laku seperti kita. Like father, like son. Jadi tujuannya manusia diciptakan sama dengan Tuhan dalam hal keinginannya, penilaiannya. Lalu manusia ditaruh di Taman Eden, Gan Eden. Eden itu artinya bahagia. Tapi di dalam Gan Eden, Taman Eden itu ada keinginan Tuhan yang dikasih. Di taman ini, kata Tuhan, di taman ini semua boleh kalian makan, kecuali buah yang dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Jadi menurut apa yang saya mengerti, Taman Eden itu ada buah untuk dimakan, ada buah untuk pikiran. Buah untuk pikiran itu buah dari pohon kehidupan, sama buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Maunya Tuhan, manusia boleh makan dari buah yang bisa dimakan, tapi jangan makan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dalam perjalanan waktunya, manusia malah tertarik oleh buah dari pengetahuan yang baik dan yang jahat. Karena tertarik, akhirnya dimakan. Pada saat dimakan, manusia bisa melihat. Lalu dilihat telanjang, malu. Nah, ini sering ada, saya kasih pertanyaan, ya, teman-teman bisa jawab. Pada saat manusia belum makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, manusia bisa melihat nggak? Tapi manusia tahu nggak dirinya telanjang? Manusia bisa lihat nggak? Tapi tahu nggak telanjang? Buta dong kalau nggak tahu. Tuh kan nggak stabil nih. Coba di sini. Waktu manusia belum makan buah pengetahuan yang baik dan jahat, manusia bisa lihat nggak? Bisa. Tahu nggak dia telanjang? Nggak tahu bagaimana. Bisa lihat tapi nggak tahu telanjang. Bagaimana coba? Ulang ya. Ini kita nyambung kan ya? Kita nyambung ya. Masih ngerti bahasa Indonesia? Tuh cewek cakep juga ya. Lama-lama ini teman kita ya. Biasanya kan kalau pertemanan cewek cowok ya, cowok lama-lama ngeliat temen ceweknya cakep juga. Akhirnya naksir, jadian. Itu sebabnya saya tidak percaya persahabatan cewek cowok itu murni. Nggak percaya saya. Saya nggak percaya saya. Saya itu pelayanan anak muda dari umur 20, saya udah 40 sekarang. Jadi kurang lebih 26 tahun saya pelayanan anak muda. Itu bukan kacang-kacang gitu. Dia ada istri saya. Jadi biasanya sih yang rusak persahabatan cowok, karena cowok punya testosteronnya lebih besar daripada cewek. Apa itu testosteron? Itu hormon seksi. Itu yang membuat cowok senang. Jadi tidak sulit sekali pertemanan cewek cowok itu murni. Ini yang punya sahabatan cewek cowok harap tersinggung nih. Pasti nggak murni. Di situ awal perpecahan sebenarnya sih. Pren makan pren. Itu ya. Yang ngerti tolong bertobat. Berubah pikirannya maksudnya. Itu yang ketawa amin. Amin kayak itu gua kan. Emang
Bapak lagi ngomongin saya ya? Oh iya, lagi ngomongin situ, ngomongin siapa lagi? Saya dipanggil ke sini untuk ngomongin situ. Manusia dikatakan berdosa atau salah di hadapan Tuhan karena pikirannya udah beda sama Tuhan. Otomatis keinginannya beda. Kalau keinginannya beda, tingkah lakunya beda. Itu sebabnya manusia tidak akur dengan Tuhan. Manusia diusir atau dicerai sama Tuhan. Diusir dari Taman Eden. Dulunya manusia itu sama dengan Tuhan. Manusia sama dengan Allah, maka disebut anak Allah. Kenapa dibilang anak Allah? Karena pikirannya dan kelakuannya sama kayak Allah. Lah sekarang bagaimana? Manusia pikirannya kayak setan, kelakuannya kayak setan, maka dibilang anak setan lu, gitu. Bukan mukanya yang kayak setan, kelakuannya. Sepakat gak? Sepakat. Apalagi yang putus kejadian ya, apalagi teman-teman kayak begini ya, punya pikiran tentang Tuhannya sedikit, pacaran. Nih saya kasih tahu nih berita buruk buat teman-teman yang pacaran. 5 kata, itu tidak akan bertahan lama. Itu tangan maksudnya apa tuh? Sama-sama ikutin saya ya. Itu tidak akan bertahan lama. Oke. 1, 2, 3. Itu tidak akan bertahan lama. Tapi kita mah pacarannya kudus, Kak. Maksudnya, lu ngerti nggak kudus itu apa? Kita mah pacarannya emang nggak gandengan tangan, Kak. Itu tidak akan bertahan lama. Kita mah nggak ciuman, Kak. Itu tidak akan bertahan lama. Karena pikirannya belum banyak tentang Tuhannya dan mau Tuhannya. Pasti putus itu, putus. Gak perlu disumpahin, Bapak Ibu nggak usah perlu dilarang. Itu pasti putus. Karena pikirannya belum mendewasa. Mendewasa itu artinya dalam Filipi ya, kalau disederhanakan, mendewasa itu artinya tahu banyak tentang maunya Tuhan lalu melakukan taunya itu mendewasa. Jadi mendewasa dalam Alkitab bukan soal umur, tapi tentang kehendak Tuhan yang diketahui oleh seseorang lalu kehendak Tuhan itu mulai dilakukan. Ini dewasa. Kalau bahasa rohaninya disebut dewasa rohani. Rohani tidak rohani itu tergantung pengenalannya akan Tuhan, bukan aktivitas rohaninya. Menjadi seorang WL atau pembicara seperti ini atau menjadi seorang pemusik tidak bisa diukur. Saya itu 15 tahun di gereja besar yang baru kemarin gembala sidangnya meninggal. Saya dipanggil di situ pelayanan doang, nggak coba. Hancurnya minta ampun lah. 4 gereja saya pegang, jadi koordinator sekolah minggu dan koordinator pemuda. 4 wilayah. Dan rata-rata ya yang hancur-hancuran itu pelayan mimbar. Ya mohon tersinggunglah pelayan mimbar aja kalau nggak mengenal Tuhan secara mendalam. Sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, atau sejak Adam dan Hawa tidak sama dengan Tuhan, di situ rusak. Kalau dibilang memulihkan, tentu pemulihan pemikiran sehingga timbullah karakter atau kebiasaan. Karakter bahasa sederhana kebiasaan. Jadi kalau diartikan secara sederhana, Tuhan Yesus datang untuk memulihkan saya. Memulihkan apa? Pikirannya, baru kelakuannya. Tuhan Yesus tidak bicara tentang pemulihan ekonomi, juga tidak bicara tentang kesembuhan. Wah, saya cukup lama di gereja yang punya mujizat. Cukup lama. Soal mujizat itu hampir ya setiap minggu kita ngomongin. Dan kalau ada orang sakit biasanya kita diutus. Kenapa saya bilang kita? Karena saya ada timnya. Hampir 5-6 tahun saya di konseling pelepasan. Gereja ini basicnya konseling pelepasan. Ngusir setan gitu. Pertama kali pelayanan juga ngusir setan. Wah, ngusir setan. Di situ saya ketakutan, Pak lagi usir setan ya? Iya, di sini ada kuntilanak, ya diusir aja, kuntilanak jangan diajak makan. Namanya setan. Ini namanya ada pernah waktu diusir ya. Ini ada dukun datang, ini jin putih, bukan jin hitam. Emang dia dari Papua atau dari Maluku hitam?
Terus yang punya rumah nanya sama saya, ini bagaimana Pak, ini jin hitam. Saya bilang, mau jin hitam, jin biru, jin biru, jin putih sama-sama nyekek. Kalau jin hitam langsung nyekek, kalau jin putih pelan-pelan nyekeknya. Yang namanya setan, mau ngambil jiwa lah. Nggak ada itu hitam putih biru, nggak ada. Setan kok, tujuannya ngambil jiwa. Susah sekali punya karakter atau kebiasaan. Tentu, kalau dibilangkan memulihkan saya atau memulihkan kedatangan Yesus, memulihkan, yang dipulihkan itu pikirannya. Kalau pikirannya dirubah atau logikanya, nalarnya dirubah, pasti berubah keinginannya. Jadi kedatangan Yesus bukan bicara kita dipulihkan ekonomi atau dipulihkan dari sakit menjadi sembuh. Kalau sakit menjadi sembuh, dukun juga bisa. Miskin menjadi kaya, kerja keras juga bisa. Faktanya ya, negara yang menguasai ekonomi dunia sekarang, negara Cina. Everything made in China, not made in God. Sepakat gak? Komunis itu tidak percaya Yesus. Kok berhasil? Dia kerja keras. Kalau berhasil kerja keras, nggak pakai doa. Bukan berarti dilarang berdoa. Kalau mau berhasil kerja keras. Terus berhasil doa, tumpang tangan. Saya percaya tumpang tangan, tapi faktanya kalau di tumpang tangan nggak berhasil tuh. Ya saya aliran karismatik atau gereja mempergunakan karunia. Tapi untuk menjadi anak muda yang berhasil, mesti disiplin, kebiasaan benernya mesti ada. Nggak cukup dengan doa dalam pakai ditantangkan. Biasanya kalau kami itu dipanggil di sekolah negeri mau ujian nasional UN pun, itu sekolah negeri banyak manggil kita. Lagunya lagu kayak gini. Ku pandang wajahmu, pertolonganku datang darimu. Tak doain tak supaya saya ngerti. Udah belajar belum? Belum. Ya ngapain? Roh Kudus nggak bakal bisikin kunci jawaban. Nggak bisa itu. Kecuali lu belajar. Masa Roh Kudus ngomong? Roh Kudus ini apa? Thank you Roh Kudus. Roh Kudus. Enggak ada kasusnya begitu. Pernah ya, salah satu teman kita dulu masih pakai kertas ulangan ujiannya. Kertas ulangannya dicipratin pakai minyak urapan. Ketahuan sama saya tanya, kenapa ini kok kertas ulangan pakai minyak urapan? Biar roh gobloknya hilang Kak. Kamu tuh goblok, kamu gak belajar. Jangan belajar aja otomatis goblok. On tau gak ya? Mau pinter itu belajar, bukan berdoa. Berdoa itu hubungan dengan Tuhan, Tuhan ngasih tahu keinginannya. Itu makanya mesti dibedah hal berdoa, hal berpuasa. Lu gak ngerti kayak gitu. Semua dipakai urusannya Tuhan. Tuhan kan yang berperang ganti kita. Terus lu ngapain? Ngopi lah, Tuhan yang berperang. Manusia kurang ajar. Kalau Tuhan aja bisa disuruh, apalagi bapak mama lu. Kan mentalnya atau pikirannya salah. Karena pikirannya salah, berantakan kita sebenarnya. Jadi sebenarnya pemulihan yang dimaksud itu pemulihan pikiran. Filipi pasal 2 ayat yang kelima. Filipi pasal 2 ayat yang kelima. Hendaklah kamu ini jamak. You are. Dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Jadi kalau Tuhan izinkan kita sama-sama dalam satu tempat yang namanya gereja, tujuannya supaya pikiran kita sama dengan Tuhan. Ubah hatiku, tahu lagu itu ya? Bisa main keyboard tahu nggak? Ya. Saya tuh tadi udah kagum, ini kelas berapa deh? 12 ya? Dia sama band juga? Enggak. Oh pantes ya orang gereja. Tadi semua ini, semua, termasuk main drum.
Iya, pelayanan juga. Mantap. Jangan pacaran dulu ya. Iya. Nanti kalau udah dewasa, kalau belum punya uang jangan pacaran, minta uang dari bokap nyokap. Kau ubah hati kan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu, ku mau jadi seperti-Mu. Tentu mata di sini bukan mata kita kayak mata Tuhan. Cara menilai kita, sudut pandang kita. Bahasa Yunaninya pikiran perasaan itu, bahasa Yunaninya proneo, sama-sama sama saya. Proneo. Proneo itu cara menilai. Proneo itu mindset. Proneo itu sudut pandang. Cara menilai itu begini. Pertama kali kita melihat lawan jenis. Kalau kita perempuan kita lihat cowok. Cowok punya mobil. Kita menilainya apa? Itu sudut pandang. Itu penilaian. Kalau kita cowok, kita ngelihat cewek cantik menurut kita. Terus yang keluar dalam pikiran kita pertama kali itu apa? Itu cara menilai, itu proneo, itu pikiran perasaan. Kalau kita melihat uang, kalau kita ditawarin posisi, kalau kita mengalami sesuatu, sedih atau senang, pikiran yang pertama kali keluar, penilaian yang pertama keluar itu apa? Ini proneo. Kedatangan Tuhan Yesus, tujuannya kita tuh dijadikan sama dengan Tuhan. Dalam hal apa? Penilaiannya. Yesus itu kan cowok. Kalau saya ngomong Yesus berarti ngomong kemanusiaannya Tuhan. Yesus 100% Tuhan, 100% manusia. Kalimat ini mesti dibedah sebenarnya. Pengikut Yesus mesti ngerti kalimat ini supaya nggak abstrak dalam mengikuti. Kira-kira Yesus pernah jatuh cinta enggak? Hah? Yesus bisa lihat cewek cantik enggak? Terus dia jatuh cinta enggak? Hah? Gak apa-apa, salah gak apa-apa? Enggak. Faktanya ada gosip Yesus sama Maria. Kalau teman-teman nanti baca Da Vinci Code, itu cerita tentang Yesus yang menikah dengan Maria. Alkitab kita nulis, waktu Lazarus meninggal, Yesus hatinya masgul atau sedih sampai nangis. Kenapa Yesus nangis? Karena Yesus dekat sama Lazarus. Siapa itu Lazarus? Lazarus itu punya adik, punya kakak, punya adik Marta dan Maria. Yesus itu dekat sama keluarga ini karena saudara dorang. Itu makanya ada gosip, kedekatan Yesus sama Maria ada gosip. Jadi Yesus jatuh cinta. Saya pikir bisa aja Yesus jatuh cinta. Karena Yesus punya libido. Dia manusia. Tidak merendahkan Tuhan saya demi Tuhan. Tidak merendahkan Tuhan saya, Tuhan Yesus. Tapi kalau dilihat secara logika, Yesus jatuh cinta. Tapi dia lebih memilih panggilannya. Dia memilih tugas yang dari Bapaknya. Mesias nggak boleh menikah. Mesti jadi domba yang tambun, yang tak bercacat, tak bercecala, untuk jadi korban buat penebusan manusia. Saya mikir, kok Yesus bisa ya? Bisa dia tidak larut dalam sukanya, dalam cintanya kepada lawan jenis. Gini, ini kan permasalahan anak muda. Kalau dia udah pacaran, hilang dari pelayanan, sepakat nggak? Nanti beredarnya di gereja kalau udah putus. Biasa kalau pacaran hilang, kalau kerja hilang, maaf Kak, sibuk. Nanti kalau udah putus baru nggak sibuk, duduk di depan, minta didoain. Untung Tuhan bukan orang Ambon. Kalau orang Ambon dia gampang tersinggung, beta Maluku. Maluku jauh dari Ambon. Kalau datang cuma ada perlunya, kan kita kadang ini manusia kurang ajar. Kan kadang-kadang kita jadi manusia kurang ajar. Cuma datang kalau kita perlu aja ke Tuhan. Kalau nggak perlu kita lupa sama Tuhan, kurang ajar. Memang Tuhan itu kasih. Tapi kalau kita mempermainkan Tuhan, kayaknya kita jadi manusia nggak benar. Kenapa sih kita mempermainkan Tuhan? Nah, kita pulang pikiran yang benar. Pemuda itu kalau udah pacaran terus bucin, udah susah gitu. Lebih dengar apa kata pacaran daripada apa kata Tuhan.
Itu sebabnya penting sekali seorang manusia, khususnya manusia yang dipilih menjadi pengikut Tuhan, memiliki pikiran perasaan Kristus, bukan seperti Kristus. Kalimat ini bilang memiliki, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi pikiran Yesus itu mesti ada di pikiran kita. Keinginan Yesus mesti ada di keinginan kita. Tujuannya apa? Ada pemulihan. Dulunya manusia itu seperti Tuhan, tapi sejak bergaul dengan kuasa gelap dan makan buah pengetahuan yang baik dan jahat, manusia tidak sama dengan Tuhan. Kelakuannya jahat. Intinya ya, jika manusia tidak dipulihkan, ya manusia yang jahat. Jika manusia tidak memiliki pikiran perasaan Tuhan, dia manusia jahat. Analoginya, logikanya, kalau ada orang ya SMA nih tidak belajar, otomatis bodoh. Jangan belajar aja deh, kamu pasti bodoh. Tapi untuk jadi pinter, mesti tekun belajar, mesti disiplin belajar. Orang-orang main kita belajar, kita tadi punya pengertian. Bukan saja punya pengertian, punya nilai yang bagus, penilaian dari guru, hasil penilaian guru, kita pinter. Begitu juga jadi orang baik, apalagi jadi orang benar, tidak otomatis. Jadi orang jahat itu otomatis. Jangan hanya punya kehendak Tuhan dalam pikiran kita, jahat kita. Dari mana tahu? Lihat orang dekat kita, pasti kita sakitin. Korbannya adalah orang dekat. Orang yang paling gampang kita lukai atau orang yang paling gampang melukai kita, orang dekat. Jadi kalau nggak mau luka, jangan dekat sama orang, dekat sama Blacky. Kalau dia lukai, kita lukai juga ulang. Cuman kasih bumbu aja. Ya ini buat yang ngerti aja ya. Biasa kalau bulan Desember dengar malam kudus tuh, anjing saya, kan saya punya anjing ya, berdoa. Aduh Tuhan, lalu kan aku ya sama CS-nya babi ya, dia mereka berdoa supaya jangan masuk kuali. Serem kalau dengar malam kudus, itu lagu horor kan menurut orang gitu. Masuk Januari selamat. Karena di gangan saya tinggal di Jakarta Utara. Di gangan saya kalau udah Desember itu anjing tinggal rantainya doang. Karena banyak yang Manado ya. Manado, teman-teman saya yang Manado itu pokoknya semua dimakan. Semua binatang dimakan. Kecuali Garuda Pancasila karena dia lambang negara. Kalau dimakan juga bahaya. Pemerintah bisa marah. Lambang negara pun. Jadi saya bisa kita makan, oh ya udah nggak apa-apa. Kalau nggak ada dimakan, ya, kalau kampret gitu, tangkap dimakan. Saya pernah diundang khotbah ya di Persekutuan Dua Remaja Langwan itu daerah Manado. Semua saya makan, terus saya tanya ini daging apa? Daging tikus kah? Saya merinding, kan saya berbulu ya merinding saya. Ini tikus sawah kah? Aduh, kalau tikus di Jakarta Utara kan gede-gede buduk gitu, saya ngerti gitu. Kalau tikus ngomong itu. Kita kalau Jakarta Utara bukan ngomong tikus, kita ngomong kelinci Papua. Karena orang tikus udah kayak kelinci, kita kelinci Papua. Waduh, jangan suruh saya makan lagi lah, saya ambil es krim langsung. Supaya ingatan saya tuh bukan tikus yang masuk es krim. Tahu nggak kenapa kita disuruh saat teduh atau disuruh gereja? Supaya pikiran kita sama dengan Alkitab. Supaya apa? Kita nggak jadi orang jahat. Kita itu punya potensi jadi orang jahat, potensi banget. Kalau kita jadi orang jahat, kita merusak hubungan kita. Hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan diri sendiri. Kita nggak bisa menerima diri sendiri karena saking jahatnya kita. Tidak bisa menerima orang lain. Sesama. Kasihlah sesamamu manusia. Kata bahasa Inggris sesama itu love your neighbor. Neighbor itu tetangga, orang dekat. Tapi kalau bahasa Yunaninya, sesama itu satu golongan atau sepercaya sama orang yang ditolong. Kita susah baik sama orang dekat dan susah baik sama orang yang minta tolong sama kita. Kenapa? Kita jahat. Walaupun kita tidak membunuh, kita tidak berzina, kita tidak mencuri, tapi kalau kita tidak memiliki pikiran perasaan Tuhan, kita jahat.
kedatangan Yesus tujuannya? Dia hendak memulihkan kita supaya kita punya pikiran perasaan kayak dulu manusia diciptakan, sama seperti Tuhan. Jadi kelakuannya seperti Allah. Itu sebabnya kita disebut anak Allah. Kenapa? Mirip Allah. Kalau ada orang yang datang ke Tuhan minta ampun, diampuni. Kita bisa nggak mengampuni orang yang salah sama kita berulang-ulang? Kalau belum bisa, kita kekurangan pikiran perasaan Allah. Kita jarang datang ke Tuhan, kita jarang merenungkan kebenaran, kita jarang mencari Tuhan dan mendapatkan kebenaran dari Tuhan. Tujuan Yesus datang ke dunia supaya manusia, khusus yang dipilih, sama jadi seperti Dia. Jadi kalau saya menerjemahkan Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang, membinasakan, aku datang. Jadi ini pikiran saya ya, tafsir saya. Ada pembicaraan Bapa dengan Yesus. Yesus, kamu turunlah. Ngapain Pak? Kasih contoh hidup. Hidup yang berkenan di hadapan saya. Karena selama ini manusia hidupnya tidak berkenan. Turun ke dunia. Kasih contoh hidup. Hidup yang berkenan. Hidup yang diterima sama saya. Itu sebabnya Tuhan jadi manusia. Kenapa Tuhan mesti jadi manusia? Supaya Dia memberikan teladan. Dia memberikan pola atau kebiasaan yang dicontoh sama pengikutnya, yaitu kita. Teladan itu, contoh itu ditulis dalam Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Injil itu menceritakan pengajaran Yesus. Apa yang Yesus ajarkan, itu Dia lakukan. Injil itu menuliskan teladan Yesus. Jadi, kalau ada orang datang ke gereja mendengarkan kebenaran, dia bukan jadi orang baik. Dia jadi seperti Yesus. Biar mataku, penilaian, seperti matamu, pancarkan kasih-Mu, ku mau jadi seperti-Mu. Orang belajar Injil bukan jadi orang baik, jadi seperti Yesus. Apa itu seperti Yesus? Kalau ada yang gampar, kasih gampar, tetap mengampuni. Gila, canggih ini. Kalau dia tolong, meskipun dia pernah ngejahatin kita, tetap ditolong. Hanya orang-orang yang punya pikiran perasaan seperti Tuhan, kelakuan dia seperti Tuhan. Itu sebabnya disebut anak-anak. Yang ngerti katakan amin. Amin. Jadi kalau Tuhan bilang, saya datang untuk memulihkan, pemulihannya standarnya kayak gimana? Seperti Yesus. Yesus itu pemuda. Waktu dia bergaul dengan Bapaknya, dia mendapatkan kebenaran. Kebenaran itu yang menjadikan tujuan hidupnya. Ini namanya idealis. Seorang remaja mesti punya idealisme. Seorang pemuda mesti punya idealisme. Pemuda remaja itu diukur dari 25 tahun ke bawah. 25 tahun, 12 sampai 25 tahun menurut Erik Erikson. 12 sampai 25 tahun. Remaja itu mesti punya keinginan kuat. Harus menjadi apa buat ke depan? Bukan menjadi bisnismen, bukan menjadi pengusaha sukses, bukan menjadi orang kaya. Saya bilang sama memiliki pikiran, perasaan yang Tuhan, sehingga manusia bisa berkarakter seperti Yesus. Apa itu karakter? Kebiasaan. Bisa memiliki kebiasaan seperti Yesus. Yesus itu kalau sedih-sedihnya kenapa? Yesus itu kalau marah sikapnya bagaimana? Yesus itu kalau ada orang yang minta tolong sama Dia sikapnya bagaimana? Kita nanti kayak begitu. Kalau kita terus dipulihkan, dibenerin lewat kebenaran. Apa itu kebenaran? Kebenaran dalam perjanjian baru bahasa Yunaninya aletheia. Aletheia itu punya dua pengertian. Yang pertama, pengertian yang didapat dari firman Tuhan. Yang kedua, Tuhan. Karena Yesus yang ngomong, akulah kebenaran. Kalau agama lain